Pemulihan ekonomi butuh konfirmasi berlapis. Ekspor impor cuma salah satu indikator, saudara. Nah, bagaimana dengan utang luar negeri untuk mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Misbahul Munir di Bursa Efek Indonesia. Dia jadi sektor apa saja yang utang luar negerinya naik? Lalu ada sentimen apa lagi selain utang? Ada sektor swasta Paskalis yang dicatat oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan utang luar negerinya. Pada Oktober kemarin ini tercatat pertumbuhan utang luar negeri di sektor swasta sebesar 6,4% secara tahunan dengan nilai hutang 210,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, September 2020, ini utang luar negeri di sektor swasta hanya 6,1% secara tahunan. Nah, peningkatan pertumbuhan utang luar negeri di sektor swasta ini dipengaruhi oleh utang luar negeri lembaga keuangan yang pertumbuhannya 0,1% secara tahunan. Jika dibandingkan pada September 2020, utang luar negeri lembaga keuangan ini justru terkontraksi 0,9%. Kemudian juga dipengaruhi oleh utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan yang tercatat tetap stabil di level 8,3% secara tahunan. Kemudian juga sebagian besar ini dipengaruhi oleh atau sebagian besar senilai 77,4% secara tahunan ini dipengaruhi oleh utang luar negeri di jasa keuangan dan asuransi, kemudian juga sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin atau LGA, kemudian juga sektor pertambangan dan pengairan dan juga sektor industri pengolahan. Di sisi lain, bicara utang luar negeri ini justru sebaliknya tercatat pada utang luar negeri di sektor publik termasuk pemerintah dan bank sentral ini justru tercatat mengalami penurunan pertumbuhan Paskalis. Pada September 2020 yang lalu ini utang luar negeri di sektor publik ada di level 1,6% secara tahunan, tapi kemudian pada Oktober 2020 tercatat menurun menjadi 0,3% secara tahunan dengan nilai hutang 202,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, secara total ini utang luar negeri kita pada Oktober 2020 ini pertumbuhannya mengalami penurunan. Pada Oktober 2020 tercatat hanya 3,3% secara tahunan. Jika dibandingkan pada September 2020 ini angka pertumbuhan utang luar negeri kita di level 3,8% secara tahunan. Jadi nilai utang luar negeri kita pada Oktober 2020 ini tercatat sebesar 413,4 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kalau kita bicara utang luar negeri. Tapi untuk pasar keuangan ini juga ada kemunculan Bank Syariah Indonesia yang kemudian ikut meramaikan pasar keuangan kita. Kita tahu Bank Syariah Indonesia ini muncul akibat adanya merger atau penggabungan dari 3 bank syariah yakni BRI Syariah, kemudian juga BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, di mana kemunculan Bank Syariah Indonesia ini juga meningkatkan harga saham yang kode sahamnya masih BRIS. Ini kalau sebelumnya pada Oktober 2020 yang lalu tercatat harga sahamnya sebesar Rp900 per unit saham, tapi kemudian hari kemarin ini sudah tercatat harga sahamnya 2.100 per unit saham. Lalu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada pagi hari ini, Paskalis dan juga saudara? Setelah hari kemarin tercatat IHSG kita mengalami penurunan atau ditutup negatif 0,04% karena memang ada sentimen negatif yang mempengaruhi. Pada pagi hari ini kita lihat di papan bursa bersama IHSG kita ternyata pagi hari ini kembali dibuka di zona hijau, mengalami peningkatan signifikan 1,04%, bergerak di level 6.073. Nampaknya memang ini psikologis pasar naik turun Paskalis, karena tadi saya sebutkan sebenarnya memang ada sentimen negatif yang kemarin membuat IHSG kita harus melemah 0,04%, dipengaruhi oleh adanya instruksi dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar terhitung mulai tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2021, tentu tujuannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 pada liburan Natal Tahun Baru. Nah, sementara itu seperti yang kita bahas, nampaknya selain vaksin yang memang saat ini juga menjadi pengharapan investor yang menjadi sentimen positif, juga investor nampaknya juga optimistis pada pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung secara berkala. Salah satunya tadi dibuktikan oleh utang luar negeri di sektor swasta yang kemudian meningkat. Ini menjadi sinyal positif bahwa sektor swasta kita atau perusahaan-perusahaan kita ini kemudian kembali memiliki kepercayaan diri untuk bangkit atau
artinya melakukan ekspansi meskipun bermodalkan utang. Tapi tentu kita masih akan menunggu hingga penutupan perdagangan nanti Paskalis bagaimana pergerakannya, karena pasar juga ini masih menunggu pengumuman dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang masih dalam rapat Gubernur Bank Indonesia. Kita masih akan tunggu. Investor saat ini sifatnya masih wait and see. Kita tunggu sampai nanti penutupan perdagangan bagaimana laju pergerakan IHSG kita. Paskalis. Jadi masih menguat di tengah wait and see investor untuk hasil keputusan RDG Bank Indonesia. Terima kasih Dian Silitonga mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.